Presiden Soekarno dikenal publik memiliki banyak wanita. Hal ini coba dimanfaatkan lawan-lawannya termasuk dari kalangan intelijen asing. Seperti yang dilakukan intelijen Uni Soviet alias KGB dengan mengumpankan seorang pramugari kepada Soekarno sebagai pemimpin negara besar yang tak berkiblat ke barat ataupun ke timur alias non-blok. Bung Karno mau tak mau menjadi magnet tersendiri bagi dua negara besar yang saat itu mendominasi dunia yaitu AS dan Uni Soviet. Puncaknya adalah pada Perang Dingin di mana sejarah mencatat Soekarno mulai dipepet oleh Amerika Serikat atau AS dan Uni Soviet. Indonesia memang saat itu dianggap akan memerankan hal penting di Perang Dingin dan mata dua negara adidaya itu menyorot kepulauan negeri ini tanpa lelah karena negaranya padat, penting secara strategi dan pada saat itu menjadi rumah dari partai komunis terbesar di luar Uni Soviet. Soekarno sendiri bukanlah seorang komunis, tapi banyak memiliki rekan komunis dan ia setuju beberapa kecenderungan ideologi tersebut. Tapi di balik kebijakan bebas aktif, ia tetap bisa bercengkerama dengan baik dengan para pemimpin blok barat. Itulah sebabnya Moskow dan Washington layaknya berebut Indonesia selama puluhan tahun. Aksi rebutan ini bahkan sampai melibatkan jebakan cinta untuk membungkam Soekarno dan mengancamnya. Sayangnya kedua negara di bawah agen mata-mata mereka tidak ada yang berhasil. Di tahun 1955, CIA tengah kebingungan untuk menggulingkan Soekarno setelah upaya dengan jor-joran dana jutaan dolar untuk mencurangi pemilu Indonesia tahun 1955 itu gagal total. CIA kemudian merencanakan operasi paramiliter skala besar, tapi rencana itu ditunda karena dianggap bisa menjadi senjata makan tuan. Saat itulah ada laporan muncul jika Soekarno terlibat hubungan gelap dengan pramugari yang bisa jadi merupakan mata-mata KGB. CIA langsung berupaya mengeksploitasi hubungan cinta terlarang Soekarno tersebut untuk mencoreng namanya. Awalnya CIA bergantung pada penyebaran gosip dan mendorong laporan hubungan gelap itu kemana saja. Saat itu memang benar Soekarno pergi ke Uni Soviet dan ia ditemani pramugari cantik berambut pirang saat kunjungan itu. Dan wanita itu kemudian pergi ke Indonesia dengan pejabat Soviet Kliment Voroshilov dan terlihat bersama Soekarno beberapa kali menurut Blum. Serta Uni Soviet memang berupaya mengancam Soekarno dengan merekam aksi panasnya dengan sekelompok pramugari. Namun waktu Lister kurang tepat, sumber lain mengatakan KGB sedang menggodok cerita Soekarno itu pada 1957 atau 1958. Namun KGB juga gagal karena Soekarno tidak menyembunyikan kehidupan cintanya. Soekarno dengan terbuka mendukung poligami dengan memiliki 4 istri resmi sementara menjaga pernikahan de facto dengan istri kelima. Seperti dijelaskan Elizabeth Martins di The Women's Movement in Post-Colonial Indonesia. Tidak heran upaya KGB menjebaknya gagal total, bahkan disebut-sebut Soekarno meminta rekaman aktivitasnya dengan kru pramugari tersebut. Namun CIA tidak tahu jika KGB gagal menjebak Soekarno dan kemudian mereka terus-terusan menyebarkan gosip jika Soviet menjebak Soekarno dengan rekaman di pesawat. CIA juga yang saat itu mulai melakukan aksi paramiliter ke Indonesia. CIA melatih dan mempersenjatai puluhan ribu pemberontak dan tentara penyelamat dari Filipina, Taiwan, dan AS di pangkalan militer di Okinawa, Filipina, dan Singapura menurut Blum. Akhirnya pemberontakan terjadi pada awal tahun 1958 dan CIA terus-terusan menyediakan senjata untuk menggempur Indonesia, tapi pemberontakan itu kurang efektif. Akhirnya CIA menggunakan senjata alternatif yaitu propaganda jika Soekarno muda tergoda dengan wanita. Joseph Burkhalter Smith yang memimpin operasi CIA di Indonesia dari 1956 hingga 1958 menulis di memoarnya, "Kami berhasil dengan tema ini, berita tentang hubungan gelap Soekarno muncul di media dunia. Dan saat media Inggris Round Table mengusut hubungan gelap internasional, jebakan mata-mata Rusia kepada Soekarno masuk ke dalam daftar analisis mereka."
CIA kemudian merasa hal ini sukses dan mereka perlu bukti lebih banyak agar citra Soekarno sepenuhnya runtuh. Dan kemudian CIA memutuskan untuk membuat video kejadian Soekarno dan kru pramugari Rusia di pesawat. Tentu saja CIA kesulitan membuatnya karena sulit mencari sosok seperti Soekarno di AS, yaitu kulit sawo matang dan botak, sehingga CIA memutuskan menggunakan aktor yang kemudian menggunakan topeng dengan wajah Soekarno, tulis Blom. Sampai sekarang video buatan CIA ini juga sulit untuk dirilis. CIA tercatat berhasil mengkudeta Soekarno dengan bantuan sekutu Inggris MI6 dan membantu Soeharto untuk menjadi presiden selanjutnya. Penggulingan Soekarno menjadi salah satu misi kudeta paling sukses yang dilaksanakan MI6 seperti dikutip dari The Independent.